Ketika azan berbunyi, kita disuruh menjawab azan. Maka mengikuti pertanyaan yang lalu dari salah seorang saudara kita, seluruh azan itu sunnah didengarkan dan dijawab. Seluruh azan. Jadi kalau sudah azan berbunyi, itu jangan solat sunnah dulu. Itu yang terbaik. Silahkan rujuk ke kitab manapun, silahkan rujuk ke ulama manapun, jawabannya sama. Kalau sudah azan berbunyi, itu jangan langsung solat. Jangan solat ketika sedang azan. Walaupun hukum dasar dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena azan menunjukkan sudah datang, sudah masuk waktu solat. Tetapi dengan solat langsung ketika azan, kita telah meninggalkan sunnah fadilah menjawab azan. Padahal Nabi menyuruh menjawab azan. Nah, mungkin kita sedang jawab azan sedang kita solat. Makanya kalau kita baru masuk ke masjid ketika azan, berdiri dulu kemudian jawab azan. Setelah selesai azan, silahkan salat qabliyah. Kecuali pada satu tempat, yaitu ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Nya hana preh bang habis. Khatib sudah di mimbar, azan kedua Jumaat dikumandangkan. Itu tidak perlu menunggu azan selesai. Langsung salat, karena mendengar khutbah wajib, menjawab azan sunnah. Maka utamakan untuk bisa mendengarkan khutbah. Selain daripada itu, menjawab azan sunnah. Jadi besar pahalanya, muazzin besar pahalanya. Sampai Rasulullah menyebutkan, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala muazzin dan saf pertama, maka engkau pasti akan berebut-rebut untuk menjadi muazzin dan mendapatkan saf pertama. Lastahammu, kalau engkau tidak dapat, pasti engkau akan melakukan undian, kata Rasulullah. Seandainya orang tahu betapa besarnya pahala menjadi muazzin dan betapa besarnya pahala orang berada di saf pertama, sungguh mereka akan berebut. Kalau tidak dapat juga, karena yang mungkin maksud Nabi, seandainya berebut ternyata orang-orang itu aja yang dapat di saf awal. Lastahammu, pasti mereka akan melakukan undian. Maksudnya kita undi siapa besok yang di saf awal. Seandainya mereka tahu betapa besarnya besarnya pahala di saf pertama dan azan, makanya orang muazzin itu besar pahalanya. Dalam saf awal silahkan berebut-rebut. Tapi ketika azan, ketika ingin menjadi muazzin, sebenarnya besar pahala, tetapi di situ ada hal yang harus diperhatikan. Itu tidak bisa berebut-rebut, kecuali masjid yang tidak diatur. Jangan berebut untuk menjadi muazzin kalau kita memang tidak layak. Suara kita saja yang merasa diri bagus. Orang lain tidak pernah merasa suara kita bagus. Bahkan kata orang, ikah lebih agak kaim ke gede. Kata orang, lebih bagus kamu enggak usah bersuara aja lah. Sampai begitu kata orang. Jadi baik tak gok-gok masjid dengan bang katanya. Itu kalau diatur oleh pengurus, maka biarkan orang yang Allah beri kelebihan pada suaranya. Karena muazzin itu harus menyampaikan keindahan sekaligus ketegasan dari Allah. Makanya kenapa Bilal yang dipilih? Padahal banyak sahabat Nabi yang bisa azan. Kenapa Bilal yang dipilih? Langsung dijawab oleh Nabi, karena Bilal a'la wa anda sautin minkum. Karena Bilal adalah yang mempunyai suara tertinggi dan yang mempunyai suara paling bagus di antara kalian. Makanya Rasulullah memilih Bilal. Jadi wajar kalau dipilih oleh pengurus masjid. Baik. Untuk menyayangi muazzin, karena besar sekali pahala, sampai Rasulullah mengatakan hari kiamat orang-orang yang melakukan azan di dunia, di hari kiamat dia dipanjangkan lehernya oleh Allah. Jadi lehernya dipanjangkan oleh Allah. Ada muazzin begitu dengar hadis ini mengatakan, oh dong, enggak mau saya panjang-panjang. Dia membayangkan seperti jerapah. Dia membayangkan panjang seperti jerapah. Tidak, Allah panjangkan leher di hari kiamat bagi muazzin sebagai tanda bahwa inilah orang-orang yang telah mengeluarkan suaranya memanggil hamba-hambaku menuju ke masjid. Jadi itu keistimewaan dari Allah, dan mereka berbangga-bangga mendapatkan leher yang panjang di antara orang-orang yang berada di hari kiamat. Nah, kita yang tidak bisa jadi muazzin dengan kapasitas suara yang
pas-pasan, kita bisa lakukan apa untuk mengejar pahala muazzin? Di situlah baru diatur untuk bisa menyaingi pahala muazzin, maka faqulu kama yaqulul muazzin. Ya, nanti dalam hadis lain dengarkan, baru kemudian Rasulullah mengatakan faqulu, dengarkan azan. Yang kedua, sahutlah seperti kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh muazzin. Yang ketiga, setelah azan disuruh baca doa wasilah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati. Ini yang bunyi hadis Bukhari, Pak. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Di situ berhentinya hadis Bukhari. Ya. Wallahu alam, sepertinya ada perawi yang menambahkan dengan kalimat wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, lalu ada yang menambahkan innaka la tukhliful mi'ad, tapi saduran aslinya tidak ada kalimat itu, hanya sampai wa'adtah. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini setelah azan, senantiasa istiqamah membaca doa ini setelah azan, maka laqad ahallat lahu syafaati yaumal qiyamah, telah kuhalalkan syafaatku untuknya di hari kiamat. Nah, makanya baik lalai waktu azan itu, jangan lalai. Ada orang dengar tapi tidak menyahut, padahal yang intinya disuruh dengar sahut. Jadi orang ada yang model ketika azan dia mengatakan diam, kaim azan, diam, enggak nyaut-nyaut, Pak. Di sana Allahu Akbar dia diam saja. Salah, yang disuruh diam dan sahut, bukan diam saja. Makanya kadang-kadang boleh tidak kita menyelingi suara azan dengan bicara. Sedang Allahu Akbar, lalu kita mengatakan kiban hai pajantru, kapan sampai? Ini sedang Allahu Akbar. Boleh tidak? Ternyata dalam fikih dibolehkan, selama itu memang kita masih fokus kepada suara azan. Jadi hanya basa-basi, karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Cuma jangan diperbanyak. Jangan diperbanyak, artinya dibolehkan. Nah, tapi tetap fokus telinga ke azan dan menyahut suara azan. Jadi disuruh baca doa wasilah. Setelah itu apa lagi? Disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah baca doa itu disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya salawat masing-masing. Salawatnya salawat masing-masing. Nah, kemudian ada satu doa yang disuruh baca juga setelah bersalawat, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu termasuk doa yang disunnahkan baca setelah bersalawat. 5 perkara kita lakukan, insya-Allah pahala kita menyaingi muazzin. Walaupun orang susah melengkapkan pekerjaan ini, sedangkan muazzin dengan jadi muazzin saja, masya-Allah, setiap suara azan sampai ke manapun, maka seluruh makhluk, seluruh makhluk, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, gunung, pasir, apa saja, ketika mendengarkan suara azan, maka mereka mendoakan suara itu, mendoakan pemilik suara itu. Saking hebatnya menjadi muazzin.